Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Rahayu. Saya di sini menjelaskan tentang gimana sih cara Nabi Muhammad SAW berwudu menurut para ahli atau mustahab. Mari kita mulai. Sebelum melakukan sholat, yang perlu dilakukan adalah berwudu. Wudu juga merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Ini menjadi satu di antara bersuci yang disyariatkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang mana artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka berusahalah kamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sepulah kepalamu atau dibasuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dan dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Di sini dikutip dari buku berjudul Wudu Rasulullah SAW menurut para Nazaf oleh Isnan Ansori LCMA. Ada beberapa syarat wudu yang harus dipenuhi oleh setiap muslim sebagai berikut. 1. Itu muslim. Yang kedua adalah akil atau berakal. Yang keempat adalah yang ketiga adalah balik. Yang keempat adalah terhentinya hal-hal yang meniadakan wudhu seperti haid dan nifas. Yang kelima adalah keberadaan air atau mutlak yang cukup dengan volume minimal 1 mud atau 688 liter atau 688 ml. Sebagai disebutkan dalam hadis dari Anas RA berkata bahwa Rasulullah SAW berwudu dengan 1 mud air dan mandi dengan 1 saha hingga 5 mud air. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang keenam adalah mampu menggunakan air. Yang ketujuh adalah masuknya waktu ibadah yang masyarakatkan wudhu khusus bagi wanita yang mendapati istihadah dan khusus. Yang ke-8 adalah adanya hadas. Sedangkan syarat sahnya wudhu adalah 1. Ratanya air membasahi anggota wudhu. Terus yang kedua, tidak adanya penghalang di kulit seperti lilin, lemak, adonan, tanah, lem, cat, atau benda apapun yang menjadi penghalang basahnya bagian anggota wudhu dari air. Yang ketiga adalah berhentinya penyebab hadas. Dengan demikian maka orang yang berwudu sambil kencing, misalnya orang yang kurang wudu sambil kencing, maka hukum wudunya tidak sah. Dan demikian juga orang yang sudah selesai buang air tapi belum beristijah, maka kalau dia berwudu maka hukum wudunya tidak sah. Yang keempat adalah ilmu tentang wudu. Kita harus tahu apa ilmu wudu itu tersebut yang dijelaskan di atas itu termasuk ilmu-ilmu cara berwudu. Yang kelima adalah
halalnya air. Syarat ini hanya ditunjukkan oleh Hanbali saja dalam pandangan resmi mazhab. Berikut niat dan tata cara berwudu dikutip dari kitab Al-Lulu wal Marjana karangan Muhammad Faud Abdul Baqi. Niat wudu adalah sebagai berikut: nawaitu wudu'a irofa'il hadasil fardolillahi ta'ala, yang dimana artinya saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah membasuh telapak tangan, dilakukan sebanyak 3 kali hingga ke sela-sela jari. Yang keenam adalah berkumur sebanyak 3 kali. Terus yang keempat adalah membersihkan lubang hingga tata cara berwudu. Yang keempat adalah membersihkan lubang hidung. Nah, tata cara berwudu membersihkan lubang hidung yaitu sebanyak 3 kali pada saat menghirup air lalu mengeluarkannya dengan memencet hidung. Yang kelima adalah membasuh wajah, dilakukan mulai dari ujung kepala, tumbuhnya rambut hingga bawah dagu. Yang keenam adalah membasuh tangan, basuh kedua tangan hingga siku, dahulukan anggota tubuh bagian kanan. Jadi di sini kita mendahulukan berwudu itu menggunakan anggota tubuh bagian kanan, didahulukan. Yang ketujuh adalah mengusap kepala, mengusap sebagian kepala sebanyak 3 kali. Yang ke-8 adalah mengusap telinga yaitu adalah mengusap kedua telinga. Yang ke-9 adalah membasuh kaki. Membasuh kedua kaki hingga di atas mata kaki dan dilakukan sebanyak 3 kali. Dimulai dari kaki kanan terlebih dahulu. Di sini ada pun doa setelah berwudu, yaitu adalah asyhadu alla ilaha illahu wahdahu la syarikalah lahu wasyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Yang artinya adalah aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, dan tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah yang Allah jadikan aku termasuk dengan golongan-golongan orang yang bertobat, dan jadikanlah aku termasuk dengan golongan orang-orang yang bersuci. Hadis sahih. Nah, teman-teman, itu tadi adalah penjelasan tentang berwudu menurut para salaf, dan ada juga tadi karangan buku yang berjudul Wudu menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya di sini mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan pembacaan atau kurang jelasnya dalam saya berkata atau penjelasan saya yang kurang lengkap. Itu yang saya bisa lakukan dan bisa saya kerjakan. Terima kasih atas waktunya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.